pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Hubungan pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan memiliki sedikit kesamaan dalam hal tujuannya, yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta budi pekerti atau akhlak yang luhur. Di samping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur, pendidikan kewarganegaraan juga membentuk anak didik agar dapat memahami, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi kewarganegaraan baik dan bertanggung jawab, mencakup pada dimensi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan nilai-nilai kewarganegaraan. Sedangkan di dalam pendidikan agama Islam, untuk kepentingan pendidikan dalam mencapai mengamalkan moral atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melalui proses ijtihad para ulama mengembangkan materi pendidikan agama Islam pada tingkat yang lebih rinci. Akhlak dalam pendidikan agama Islam dapat pendidikan kewarganegaraan mengandung unsur yang sama. Yang kedua ada ilmu politik. Politik tertentu dapat dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Dalam mata pelajaran, peserta didik bahwa diajarkan pendidikan kewarganegaraan mengenai pengetahuan dan nilai sikap dan perilaku. Dalam mata pelajaran kewarganegaraan pula peserta didik diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sistem politik, otonomi daerah, partai politik, budaya politik. Setelah pembelajaran mata pelajaran PPKN ini, peserta mampu memahami hakim dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada sejarah. Sejarah nasional Indonesia di sekolah memiliki kompetensi untuk membimbing peserta didik ke arah kesadaran sejarah, kesadaran kebangsaan, dan pembentukan karakter atau jati diri apabila dalam pengajarannya berlangsung. Pendekatan pembelajaran sejarah yang saat ini yang sedang digalakan adalah pendekatan yang bersifat konstruktivistik. Proses belajar mengajar dalam pendekatan ini dilaksanakan secara sinergis oleh guru peserta didik dengan produk kegiatan yang lain, mengembangkan persepsi dan cara pandang siswa mengenai materi pelajaran yang dipelajari. Yang keempat ada IPS, ilmu pengetahuan sosial. Keterkaitan PKN dengan IPS sangatlah kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan PKN. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, khususnya Pasal 39 Ayat 2 dan 3, bidang studi pendidikan PKN adalah bagian dari bidang studi PS. Bidang studi IPS mencakup aspek geografis. Kemudian terjadi pemisahan menjadi bidang studi IPS yang mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah. Yang kelima ada ilmu hukum. Suatu disiplin ilmu yang membahas tentang peranan warga negara dengan negara tersebut secara umum. Peranan tersebut antaranya bidang sosial, politik, agama, hukum, dan lain-lain. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu sama lain tanpa dibedakan sama sekali. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban tersebut harus seimbang. Warga negara harus melaksanakan ketika warga telah bertanggung jawab atas kewajiban mereka dengan negara itu sendiri. Wajib pula bertanggung jawab terhadap terpenuhnya hak-hak warganya dan semua hal tersebut. Untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan antara hak dan kewajiban. Yang keenam ada sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat yang mana yang dibahas tidak hanya peraturan dalam masyarakat, tetapi juga penyimpanan sosial. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan sosial yaitu kekurangan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya yaitu 1. Kasus keterikatan sosiologi dengan pendidikan kewarganegaraan.
dalam sebuah desa mempunyai kendala atau aksesibilitas seperti kurang memadainya jalan raya untuk masyarakat desa untuk keluar dan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan seperti berjualanan.